Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه رسالة المذاكرة إلى أن قال: فإذا سعادة كل أحد وكماله في التزام الأمر وفي ما له الذي لأجله خلق والذوب فيه والتفرغ له بقطع ما يمنع منه ويسد عنه من ترهات الحمقاء المغترين وتهويسات الأغبياء البطالين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين الذي أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن جماع الخير وملاكه تقوى الله في السر والعلانية والغيب والشهادة. والتقوى هي الخصلة التي تجمع لصاحبها خير الدنيا والآخرة ولعظم موقعها من الدين وجلالة قدرها عند العلماء الراسخين صدروا بها خطبهم والمواعظ والوصايا. ولكونها جامعة للخير كله اكتفي بذكرها في الوصية الواجبة في الخطبة وكثيرا ما يقتصر عليها الأكابر في وصية من استوصاهم. Melanjutkan pembahasan yang lalu masih dalam muqaddimah. Di pertemuan sebelumnya disebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari tanah dan anak keturunannya dari sperma. Serta Allah gambarkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu memberikan wasiat dengan dengan kebenaran dan kesabaran, keluar dari kelompok orang-orang yang merugi sesuai dalam ayat Al-Quran di surat Al-Asr. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, memerintahkan terhadap hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, untuk selalu tolong menolong, membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan memberikan kabar bahwa orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah menciptakan jin manusia hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk memakmurkan dunia, membangun istana di dunia, menikmati kenikmatan duniawi. Namun Allah menciptakan kita semuanya di dunia ini sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirin. Aku tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan harta atau hanya aku menjadi orang-orang yang berdagang. Walakin namun Allah memberikan wahyu an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wahyu yang diberikan oleh Allah adalah sabbih bihamdi rabbik. Selalu ucapkanlah subhanallah wa bihamdika. Subhanallah bihamdih dan semisalnya, artinya kita diperintahkan untuk banyak bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun, dan jadilah wahai Muhammad minas sajidin, dari orang-orang yang bersujud, dari orang-orang yang sholat. Kita diperintahkan untuk melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Selalulah beribadah kepada Allah, sembahlah hanya Allah, jangan yang lainnya, atau jangan barangkan Allah dengan yang lainnya, hatta ya'tiyakal yakin, hingga kematian datang kepada kamu, kepada kita umat manusia. Alhasil di pertemuan yang lalu kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini tujuannya adalah menyembah Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Faidzan, maka bila demikian, sa'adatu kulli ahadin wa kamaluhu filtizamil amri wa fima lahu alladhi li ajli khuliq. Kebahagiaan setiap orang dan kesempurnaannya, kebahagiaan dan kesempurnaan setiap orang itu berada di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam apapun yang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bahagia, kesempurnaan itu hanya cocok pas disematkan kepada orang-orang yang hidupnya selalu mentaati perintah Allah. Apa perintah Allah? Ya, kita baca Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalamnya? Semua yang diperintahkan oleh Allah jalankan. Maka kebahagiaan itu pas untuk kita dapatkan. Wa fima lahul ladzi li ajli khuliq, dan juga kebahagiaan atau kesempurnaan itu berada pada sesuatu yang diciptakan untuk tujuan tersebut, ibadah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan kecuali untuk mereka beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang beribadah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, lah di dalam hal tersebutlah terletak kebahagiaan, terletak kesempurnaan. Hanya saja kita nggak merasa. Kapan akan kita rasakan? Ya, tunggu kematian datang kepada kita, kita akan merasakan bahwa apa yang kita lakukan dalam mentaati perintah Allah dan apa yang kita lakukan dalam tujuan Allah menciptakan kita, yaitu ibadah, disitulah terletak kebahagiaan. Kalau orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum mereka wafat mereka merasakan kebahagiaan tersebut. Bagian mereka itu ada yang mengatakan seperti ini, kabattu laila 20 sanatan fatana'amtu biha 20 sanatan. Aku ini ibadah malam 40 tahun. Selama 20 tahun pertama perang melawan nafsu, perang berusaha untuk khusyuk, fokus, menikmati, masih berusaha.
Setelah 20 tahun perjalanan, mereka mengatakan fatana'amtu biha isyina sanatan. Setelah itu aku merasakan kenikmatan di waktu bangun malam selama 20 tahun. Sampai mereka wafat. Merasakan kenikmatannya. Sebelum wafat mereka sudah merasakan kenikmatan ibadah. Itu kan kebahagiaan. Kita merasakan kenikmatan itu kan kebahagiaan. Itu yang mereka rasakan. Dalam beribadah kepada Allah mereka sudah bisa merasakan kebahagiaan. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan kalau di surga ada seperti yang kita lakukan di waktu malam, maka innaha lafi aisyin thayyib. Di surga itu berarti benar-benar nikmat. Jadi kalau di surga enggak ada qiyamul lail kata mereka, enggak ada ibadah di waktu malam, enggak sempurna kenikmatan surga. Saking nikmatnya mereka hidup di dunia dengan ibadah di waktu malam, sampai-sampai mengatakan kalau di surga ada qiyamul lail berarti benar-benar sempurna kebahagiaan di surga itu. Kenikmatan di surga itu benar-benar sempurna. Kalau enggak ada qiyamul lail enggak sempurna. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya, bahagianya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah di waktu malam. Wadzaub fihi, menyelam di dalam apa yang kita tujuan diciptakan. Wa tafarruq, mengkosongkan diri dari hal-hal yang menyibukkan kita dari tujuan Allah menciptakan kita. Biqat'i ma yamna'u minhu wa yasuddu anhu. Dengan apa kita bisa mengkosongkan diri, menyelam ke dalam hal tersebut, dalam hal tujuan kita ciptakan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memutus, memotong apapun yang mencegah kita darinya dan menghalangi kita daripada mengkosongkan diri untuk hal tersebut. Jadi kita putus hal-hal yang mencegah. Apa yang mencegah itu? Min turrahatil hamqa al-mughtarin. Hal-hal kebatilan yang dilakukan orang-orang yang bodoh, yang tertipu, dan tipu daya orang-orang yang bodoh yang tersesat. Godaan-godaan dari orang-orang awam yang enggak mau mendekatkan diri kepada Allah, dari kemasan-kemasan yang indah, yang baik, harus kita hindari. Apapun yang dapat mencegah kita, menghalangi kita, walaupun itu terlihat berat kalau kita jalankan. Seperti apa? Ajakan teman, ayo Giras, ayo Wavian, ayo Jagongan. Lupa kalau subuh ada kegiatan ibadah. Lupa kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Ini harus kita hindari. Adab siapapun yang mengajak kita untuk hal-hal seperti itu, walaupun mungkin seakan-akan teman seperjuangan dalam agama, hindari, jauhi, tinggalkan, cegah, putus apapun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa ini? Apa ini? Setan cilik. Ya. Lah iki sik gak sepiro. Nah sing iku yang digawe iku. Ya. Masya Allah, luar biasa. Lah ini tipu daya. Harus kita cegah, harus kita hindari. Bukan berarti kita gak oleh HP-an, enggak boleh pakai. Tapi gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tertipu. Itu yang diingatkan kepada kita. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat Allah tercurahkan kepada pemimpin kita, Tuhan kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin, pemimpin para rasul, wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi. Salawat Allah sering kita jelaskan itu bahwa maknanya adalah rahmah makrunatan bitta'zim.
Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad yang diiringi dengan pengagungan. Jadi Allah itu rahmat kepada siapapun. Semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi ada rahmat yang khusus yang diberikan Nabi Muhammad, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu yang makrunatan bita'zim, yang ada di dalamnya terkandung pengagungan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sholawat itu kalau kita perhatikan, kita kan diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Kalau kita perhatikan, kalau kita bersolawat, gimana solawat kita? Kita kalau solawat biasanya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak pernah kita mengucapkan, bahkan hampir tidak terdengar telinga kita ucapan sholawat itu usolli ala Muhammad. Padahal kita diperintahkan, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Tapi kita sholawatnya, ya Rabbi sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah rahmati Nabi Muhammad. Harusnya kita diperintahkan sholat, ayo sholat. Ketika kita sholat niatnya gimana? Usolli, ya, bukan kita mengatakan sallallahu, tapi kita mengucapkan usolli. Saya zakat, nawaitu az-zakata, som, nawaitu kita sendiri. Tapi ketika sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, seakan-akan kita mewakilkan sholawat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita nggak mampu. Ini bentuk pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad. Sampai lisan kita nggak mampu langsung bersolawat kepada Nabi Muhammad secara langsung. Titip karena Allah yang bisa memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Itu bentuk keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Mursalin, Nabi Muhammad adalah pemimpin para rasul. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Katanya Rasulullah, Nabi Adam dan orang yang setelah Nabi Adam, siapapun dia, di hari kiamat kelak akan berada di bawah panjiku. Pemimpin para rasul wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan ayah salah satu di antara kalian, tapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Makanya lek ana wong ngaku dadi nabi, wis berarti ketara bodohnya, ketara bongo. Sing percaya berarti luwe bodoh. Tidak ana wong ngaku nabi, oh ya wis, ya ana tok. Wis jarno wis cek gendeng-gendeng dhewe ya. Lek dipercaya berarti sing percaya luwe gendeng. Oh, ini enggak ngaku nabi, ini ngakunya menjadi rasul. Ini pinter, rodok pinter wonge. Ngakune dadi rasul, tapi asline bodoh. Tapi cerdik, pinter, cerdik. Nipu wong awam. Wong awam iku gak ngerti bedane nabi kalau rasul. Dadi ngomongnya aku iki Rasulullah, duduk nabi. Ngakune rasul. Rasul itu adalah nabi yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Kalau nabi itu diberi wahyu, tidak diperintahkan menyampaikan wahyunya, tapi mengajarkan apa yang diwahyukan kepada rasul. Di zaman Bani Israel itu kan nabinya banyak, tapi semuanya menggunakan apa yang dibagi? Ya kitab Taurat. Sampai Nabi Isa datang, bagi kitabnya Nabi Isa, Injil. Kan seperti itu. Lah nabi-nabi yang ada di zaman itu gimana? Ya ikut ajarannya Nabi Isa. Dia dikasih wahyu oleh Allah, dikasih perintah oleh Allah, tapi untuk dia, bukan untuk dibagikan kepada yang lain, bukan untuk diajarkan kepada yang lain. Kecuali Allah memerintahkan untuk mengucapkan, baru diucapkan. Itu nabi. Kalau rasul dikasih wahyu wajib diperintahkan.
Wajib disampaikan. Karena itu Rasulullah ketika hajatul wada mengatakan hal balagh, apakah aku sudah menyampaikan? Rasulullah ingin kesaksian daripada umatnya bahwa apa yang diwahyukan oleh Allah harus disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi lek ana wong ngaku rasul berarti ya wong sebetulnya duduk goblok, kepingin golek iki lho hasilnya. Ngaku iku kepingin golek iki. Ya, mata pencaharian. Mata pencaharian. Nek ngaku iku aja dukur-dukur, ngaku wali ngono wis enak sih. Mosok wong kate ngomong kok duduk wali, sing opo sing ngeru. Lek nabi wis ana nas Al-Qur'ane. Dadi gak iso dibantah. Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta. Nah, jadi pelintirno. Oh, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Iya benar rahmatan lil alamin, tapi jangan pelintirno. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, ya perang. Bukan berarti rahmatan lil alamin ngalah terus, enggak. Ya perang. Apakah bukan rahmatan lil alamin? Amin, tak kasih gambaran bentuk rahmatnya Rasulullah ini. Dalam syariat Islam, kalau ada maling di angka tertentu, rubuk dinar kalau istilah dalam fikih rubuk dinar, itu dia wajib dipotong tangannya. Kejem ini. Bukan itu rahmat. Kejem buat dia agar tidak terulang lagi. Bentuk rahmatnya agar dia tidak terulang kembali. Ini rahmat untuk dia, menjaga dia dari api neraka Allah. Dia disiksa di dunia aja biar tobat, nggak ngulangi lagi. Ini bentuk rahmat untuk dia. Cukup situ? Enggak, itu rahmat untuk orang-orang lain biar hartanya aman, nggak dicolong maning. Kan ngono. Yaitu rahmatan lil alamin. Bukan berarti dilokno wong kafir. Islam itu rahmatan lil alamin, biarkan aja. Wah, kalau pribadi kamu yang dihinakan, sabar. Tapi kalau Nabi Muhammad yang dihinakan, ngamuk. Itu rahmatan lil alamin. Jangan sampai Nabi Muhammad dihinakan kita diam, azab Allah yang turun. Sing kena azab duduk itu orang zina, kenapa dirajam? Rahmatan lil alamin. Loh, itu kan pembunuhan, kasihan. Loh, kalau dia nggak dibunuh, pertama akhirnya timbul perzinahan yang lain. Selamat anak kita ini sulit. Kenapa? Semakin lama semakin banyak. Buktinya di Indonesia wis nyoto. Ya, di Indonesia wis nyata. Kalau misalkan dijalankan orang yang zina dalam keadaan muhson dirojem, insya Allah kapok wong Indonesia ini. Gak ngira ono kejadian lagi. Lah karena bukan hukum Islam, penjara berapa tahun metu baleni maneng. Lek baleni wong liya sing nglakoni. Kan seperti itu. Lah ini kalau dirojem dia akan berhenti, orang lain ngelihat takut. Lah ini rahmat untuk yang lain. Selain orang lain enggak berani melakukan, orang yang akan jadi korban ini gagal jadi korban. Itu bentuk rahmatan lil alamin. Jangan diputar balik. Kalimat rahmatan lil alamin jangan disalah artikan. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat Allah juga tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad, para pengikut Nabi Muhammad dengan baik sampai hari kiamat. Jadi mereka para keluarga Nabi, para sahabat Nabi dan para pengikut Nabi. Kenapa kok disebutkan pengikut yang baik? Itu mendoakan kita kalau ngikuti Nabi dengan baik, maka kita mendapatkan sholawat tersebut, mendapatkan doa tersebut. Karena para ulama itu setiap mencantumkan mesti ada di khutbah-khutbah wa tabi'ihim bi ihsanin ila, ditahlil dan wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau wa tabi'ihim selesai, ya para tabi'in tok sing melo. Tapi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin sampai kiamat. Berarti kalau kita ngikuti, kita berada di dalam doa tersebut. Ini fungsinya.
fungsinya. Dan tabi'in, khusus untuk tabi'in itu termasuk gurun masa yang termulia. Khairul guruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun masa atau abad itu abadku, kemudian abad setelahku dan abad setelah mereka. Amma ba'du. Masuk dalam pembahasan. Kalau tadi masih mukadimah, ini masih masuk dalam pembahasan. Fa inna jima'al khairi wa malakahu taqwallahi fi sirri wal alaniyah wal ghaibi wa syahadah. Maka sesungguhnya kesatuan kebaikan, terkumpulnya kebaikan, lengkap kebaikan yang lengkap dan yang berada di tengah-tengah, enggak melenceng kanan atau kiri, adalah taqwallahi fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah saat secara batin, fis sirri secara batin, wal alaniyah dan secara zahir. Takwa secara batin dan secara zahir. Ini pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, kita dulu pembahasan di kitab Bidayatul Hidayah lek siiling di awal-awal pembahasan kan seperti itu ya. Takwa secara zahir dan takwa secara batin. Itu takwa fi sirri ay fil qalbi wal analnya fil jasad. Jadi jasate takwa, batine takwa. Jangan ngomong, "Oh, sing penting atine." Sing penting atine tok. Tapi perbuatannya bejat. Contoh rokokan. Sing penting atine ku ngucapkan la ilaha illallah. Dah semua. Itu penghinaan. Ucapkan la ilaha illallah itu jangan sama maksiat. Itu pelecehan. Bukan hanya hati kita dituntut, takwa zahir dan takwa batin. Wal ghaibi wasyahadah. Takwa saat kita sendiri, juga takwa ketika di halayak orang. Ojo ning ngarepe wong takwa pas ijenan maksiat. Iya. Lapo? Kalau HP, apa yang dilihat? Apa kira-kira sing didelok lek pas ijen? Hah? Ono sing kartun, ya, ono sing apa? One Piece. Ya, ono sing bal-balan. Ya. Ono sing apa? Biru-biru iku lho. Ya. Nah itu. Jadi takwa secara hati, takwa secara zahir, juga takwa saat sendiri serta takwa saat di halayak orang. Enggak ada bedanya. Hati dan zahirnya sesuai, saat sendiri dan di hadapan orang lain juga bagus. Itu yang diperintahkan, yang dapat mengumpulkan segala macam kebaikan. Karena itu wattaqwa hiyal khosla allati tajma' li sahibiha khairat dunya wal akhirah. Ketakwaan adalah perangai yang mengumpulkan, yang memberikan kepada pelakunya kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu memang orang yang bertakwa itu, yang benar-benar bertakwa itu enggak mungkin uripe gak enak, itu enggak mungkin. Hidupnya enggak enak, enggak mungkin. Pasti hidupnya enak di dunia, apalagi di akhirat. Wis delok enek wis orang-orang soleh itu, dari aulia yang mungkin sudah meninggal saat ini, tapi kita menangi mereka. Nah, di antara mereka Al Habib Husain bin Abdullah Segaf Gresik. Itu kalau kita lihat wajahnya itu gak ono susai, seneng tok. Ngelihat wajahnya itu enak, gak ketok koyok ruwet, gak koyok raine awak-awakan iki wis. Iya. Kenapa? Karena beliau ahli dalam ibadah, takwa secara zahir batin, di luar di dalam rumah sama, nggak ada bedanya. Bahkan mungkin kalau dalam rumah saat sendirian lebih takwanya daripada saat di hadapan orang. Luar biasa, sangat istimewa. Kalau kita kan didelok kan kadang enak kadang nggak enak ya.
Pas mempeng ibadahe enak didelok, pas gak mempeng yo apalagi sibuk dengan urusan dunia tok gak mari-mari gak enak didelok belas. Orang yang bertakwa dunianya enak apalagi akhiratnya. Tujuannya mereka bertakwa bukan dunia, tujuan mereka bertakwa itu adalah kehidupan akhirat. Fungsi akhirnya adalah untuk akhirat. Wali izami mauqi'iha minad din wa jalalati qadriha indal ulama'ir rasikhin saddaru biha khutabahum wal mawa'id wal wasaya. Karena agungnya, besarnya kedudukan takwa di dalam agama dan kebesaran martabatnya menurut di sisi para ulama yang kanceng, yang rosikh, yang enggak mudah dibolak-balikkan, mereka itu selalu mengedepankan di dalam khutbah mereka, di dalam nasihat-nasihat mereka dan wasiat-wasiat mereka adalah takwa. Jadi apapun yang diwasiatkan, yang dinasihatkan sebelum wasiat yang lain-lain, pertama wasiatnya adalah takwa. Uktufia walikauniha jami'atan lil khair kulli uktufia bi dzikriha fil wasiyatil wajibah fil khutbah wa katsiran ma yaktasir 'alaiha al akabir fi wasiyati man istawsahum. Dan karena takwa itu mengumpulkan di dalamnya lengkap dari kebaikan-kebaikan, maka cukup dengan menyebutkannya di dalam wasiat yang wajib di dalam khutbah. Maksudnya di antara dalil yang menunjukkan bahwa takwa adalah hal yang mengumpulkan dari segala macam bentuk kebaikan dunia dan akhirat apa? Setiap khutbah Jumat wajib khatib mengucapkan wasiat bittaqwa, mewasiatkan dengan ketakwaan. Gak boleh wasiat selain takwa, gak boleh. Wasiatnya harus takwa. Gak harus mengucapkan usikum wa nafsiya bitaqwa Allah loh, enggak. Enggak harus seperti itu. Yang penting wasiatnya adalah takwa. Apa itu takwa nanti? Beberapa pembahasan akan datang. Kata jelasin lagi. Arti umumnya orang-orang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Iku arti awam. Lek pancet koyo ngono tok yo gak meningkat, padha ae, gak usah ngaji lek ngono. Wis melok Jumatan tok iku wis cukup wis ya. Ban Jumat ya omongno, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu arti awam. Masih ada arti-arti yang dalam. Akan kita sebutkan di pertemuan akan datang. Gak pertemuan ini, sih pertemuan akan datang. Karena itu kebanyakan dari para ulama, tokoh-tokoh besar, mereka ketika dimintai wasiatnya enggak dawa-dawa. Ittaqullah. Wis bertakwalah kepada Allah, wis cukup. Gak dawa-dawa wis. Dadi lek ana wong njaluk wasiat, iki enak gawe praktek. Ustaz, ya pasalnya ittaqullah. Ndak wis ya. Kado-kado wis gak soro-soro wis ya. Enak enteng, tapi dalamnya mengandung makna yang luar biasa. Karena itu insyaallah akan kita sebutkan kenapa kok takwa itu adalah hal yang besar dalam agama dan memang diajarkan oleh para ulama untuk selalu dilakukan karena memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.